Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan meneruskan video yang kemarin mengenai setelah saya sekolah SMA, saya mau kemana ya. Nah, di sana itu ada penjelasan jalur masuk kuliah, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada SNMPTN. Nah, di SNMPTN nih ada yang baru loh informasinya. SNMPTN ini berubah nama sesuai dengan Kemendikbudristek yang telah mengganti nama seleksi masuk perguruan tinggi negeri PTN mulai tahun 2023 tahun depan nih menjadi SNBP dan SNBT. Nah, biasanya nih kalian akrab menyebutnya dengan SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, sekarang diubah menjadi SNBP, singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Sedangkan untuk jalur masuk SBMPTN itu diubah menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT. Nah, ini hanya istilah saja ya yang dirubah. Terus kalau seleksi secara mandiri ini tetap. Nah, jadi ada 3 jalur masuk kuliah, itu SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Selain istilah jalur masuk tersebut, juga ada istilah baru, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang dulunya itu LTMPT, sekarang diubah menjadi Balai Pengelola Penguji Pendidikan atau disingkat dengan BP3. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022. Nah, baru banget nih ya berarti. Tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana pada perguruan tinggi negeri atau PTN, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang dulunya disebut dengan SNMPTN, sekarang menjadi SNBT di tahun 2023 memiliki sejumlah komponen penilaian. Nah, berarti ada suatu komponen yang beda dari tahun sebelumnya, yaitu yang pertama, itu ada minimal 50% rata-rata nilai raport seluruh mata pelajaran. Nah, apa sih artinya? Artinya itu diterangkan bahwa semua nilai mata pelajaran menjadi penting. Ya, sekarang semua mata pelajaran menjadi penting karena bobotnya mencapai minimal 50%. Dengan kata lain, siswa harus berprestasi di seluruh mata pelajaran. Nah, kalau dulu itu hanya di rata-rata, yang terbagus yang mana itu dijadikan acuan. Tetapi kalau yang sekarang setidaknya itu 50%, semua mata pelajaran itu nilainya bagus. Terus ada yang poin kedua, maksimal 50% komponen menggali minat dan bakat. Nilai maksimal nih 2 mata pelajaran pendukung. Terus disertai dengan prestasi atau portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Nah, pada poin 2 ini ada yang namanya mata pelajaran pendukung yang juga perlu diperhatikan oleh siswa SMA untuk masuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang muncul lagi nih pertanyaan. Apa sih itu mata pelajaran pendukung? Mata pelajaran pendukung adalah mata pelajaran yang telah disesuaikan dengan prodi atau jurusan di perguruan tinggi. Nah, jadi ini ada suatu standar yang akan disesuaikan dengan jurusan-jurusan kalian yang akan kalian masuki di perguruan tinggi negeri. Jadi ada suatu tabel, itu akan mengacu kalian. Nah, kalian pasti heran, kenapa dari tadi ada suatu pertanyaan lagi. Ini ada tabel acuan agar saya bisa masuk ke jurusan sesuai dengan mata pelajaran pendukung. Nah, nggak usah khawatir, saya akan melampirkan nih keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia nomor 345/M/2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, jadi sesuai data acuan ini ya. Nah, di sini ada daftar mata pelajaran pendukung program studi. Cara melihatnya, yang pertama, itu misalnya kalian memilih rumpun ilmu humaniora. Nah, terus ada nomor 1-5. Itu ada seni, sejarah, linguistik, sastra, dan filsafat. Untuk adik-adik yang mengikuti kurikulum merdeka, nah, mata pelajaran pendukung, jika adik-adik memilih untuk masuk ke jurusan sejarah, maka yang dibutuhkan adalah nilai sejarah kalian harus bagus, ya.
Dan kalau di kurikulum Merdeka berarti kalian harus mumpuni di nilai sejarah. Terus kalau di kurikulum K 2013 itu maka dikelompokkan kan, ada IPA, IPS, dan bahasa. Nah, yang IPA itu harus ada nilai sejarah Indonesia. Terus yang di IPS ada nilai sejarah Indonesia, dan bahasa ada nilai sejarah Indonesia. Nah, kok sama gitu kan istilahnya. Terus muncul pertanyaan lagi, gimana ini, gimana? Kalian ke bawah lagi, ke tabel yang paling bawah. Misalnya jurusan kalian ini masuk ke rumpun ilmu alam, ya. Ada beberapa jurusan. Misalnya kita ambil saja contoh satu jurusan, yaitu jurusan kimia nih. Untuk kurikulum Merdeka berarti harus ada nilai kimia yang mumpuni. Terus kalau di kurikulum K13 jurusan kalian IPA, maka nilai kimianya harus bagus. Terus kalau di jurusan IPS, nilai yang didukung itu nilai matematika. Terus kalau di jurusan bahasa itu juga matematika. Nah, jadi kalau misalnya IPS itu bisa masuk ke kimia juga, bahasa juga bisa masuk ke kimia juga. Yang penting bisa memenuhi kriteria, yaitu nilai matematikanya harus bagus. Nah, kalau di tahun kemarin nih, itu IPA ya harus IPA, IPS ya harus IPS gitu. Jadi sesuai jurusannya masing-masing. Tapi ini sudah berbeda lagi. Nah, jadi lebih enak ya kalian untuk memilih jurusan yang ada pada potensi rapot kalian. Nah, kenapa saya bilang potensi rapot? Kalau kalian ingin masuk di sekarang ya, kalau kalian kelas 3 berarti kalian ya sudah pasrah gitu. Kenapa saya bilang pasrah itu? Ya, karena nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu sudah keluar gitu. Nah, ada dua sisi pemikiran nih. Yang pertama, yang penting saya masuk ke jalur undangan dan saya kuliah. Terus yang kedua, ada pemikiran lain, yang penting saya harus masuk jurusan yang sesuai saya inginkan. Itu bakal sulit banget nih bagi kalian yang ingin masuk seperti itu. Yang pertama berarti kalian harus melihat nilai rata-rata kalian yang paling tinggi itu yang mana. Nah, kalau saran saya, kalian buat saja tabel yang paling kiri itu isi mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Jadi isi pelajaran misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus matematika, agama gitu, kalian isi mata pelajarannya tersebut. Terus yang paling atas itu isi semester 1, 2, 3 sampai 5. Nah, terus kalian isi nih nilainya masing-masing di semester dan di mata pelajaran tersebut. Terus yang paling kanan kalian isi dengan rata-rata. Jadi rata-rata kalian itu berapa? Rata-rata ini dilihat dari masing-masing mata pelajaran ya. Nah, itu dilihat. Terus kalian lihat saja dua mata pelajaran yang nilainya bagus. Misalnya matematika dan bahasa Inggris. Nah, matematika dan bahasa Inggris. Nah, kalian lihat nih di tabel tadi, mana sih yang membutuhkan nilai matematika dan bahasa Inggris tuh yang bagus, jurusan apa sih? Nah, itu terus kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Ya setidaknya keinginan sedikit lah untuk masuk ke sana. Karena kalau misalnya nilai kalian bagus tapi tidak sesuai kemampuan, itu biasanya ada dan sering gitu. Jadi tergantung dari gurunya masing-masing memberikan nilai itu berapa gitu. Dan itu menjadi acuan kalian untuk masuk. Yang penting masuk ke jalur undangan. Yang kedua itu ada yang sesuai keinginan, jurusan yang sesuai keinginan. Nah, kalau yang sesuai keinginan ini misalnya dari semester 1 bisa diperjuangkan gitu. Kalau misalnya saya ingin kedokteran berarti biologi saya harus tinggi. Gitu misalnya. Berarti nilai biologinya harus tinggi dari semester 1 sampai semester 5. Tapi kalau buat adik-adik yang di kelas 3 ini berarti ya udah harus sesuai jurusan kalian. Misalnya mau kedokteran, kalau nilai biologinya rendah ya udah berarti kalau semisal tidak masuk ya, ini semisal. Kalau semisal tidak masuk berarti kan bisa tes di jalur SBMPTN. Nah, sekarang berbicara tentang pengalaman saya nih. Pengalaman saya mengenai masuk jalur undangan di Universitas Brawijaya. Jurusan kimia ini juga awalnya dari sana. Saya membuat tabel-tabel yang menurut saya nilainya yang paling bagus yang mana. Nah, kalau menurut saya nilai saya yang kemarin itu yang bagus adalah nilai bahasa Inggris, terus fisika, sama kimia. Ya, di basic ketiganya matematika. Nah, akhirnya saya memilih untuk membacklist bahasa Inggris dan matematika. Karena menurut saya ya,
sangat easy gitu, kebalikannya maksudnya. Nah, terus saya memilih fisika dan kimia. Terus saya berpikir, loh masa iya saya masuk ke jurusan yang eksak banget gitu. Dan akhirnya saya memilih jurusan kimia. Jadi saya ambil di jurusan kimia itu karena nilai saya maksimal yang paling bagus itu di kimia. Nah, saya kalau dikelompokkan kedua kelompok orang tersebut, saya memilih kelompok yang pertama. Yang penting saya kuliah dulu di jalur undangan. Nah, jadi saya mempertaruhkan nih nilai rapor saya yang bagus itu, jadi saya yang masuk yang itu. Terus setelah itu saya mencoba melihat-lihat track alumninya. Track alumni yang paling banyak tuh di mana? Nah, yang pertama itu ada, kalau nggak salah itu di IPB ya. Di IPB. Terus di Brawijaya itu ada satu, Kating. Itu juga kimia. Dan ada suatu rumor. Jangan percaya deh sama rumor-rumor teman kalian yang ingin menjatuhkan kalian. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar memilih teman yang setidaknya tidak menjauhkan kalian. Nah, untuk kuotanya sendiri itu sudah ditentukan oleh Permendikbud. Untuk kuota daya tampung SNBP di tahun 2023 ini untuk setiap program studi di PTN itu minimal ya ini 20%. Nah, jika daya tampungnya ini kurang dari 20%, ini langsung dialihkan ke jalur selanjutnya yaitu ke SNBT. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuatkan videonya gimana sih caranya masuk ke jalur undangan dengan beasiswa, ataupun jalur undangan dulu baru beasiswa. Itu bakal saya sertakan di video selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih.